Nggak bisa firman kita dijadiin orang. Ya. Terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging, badan nggak bisa, roh nggak bisa mati, firman nggak bisa mati, Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus ya. Itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ya. Ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu sulit. Enggak gini loh, rumahnya Luga bukan, ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus Divine nggak? Gitu. Tubuhnya Yesus. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus, yang berbicara, sebentar Pak, Ilham ya, Roh tolong dengerin saya Pak. Ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus, yang dikatakan oleh lewat Paulus, dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, ya. Berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang, kalau tidak bertobat, nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya beda apa sama Pak? Makanya Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan kebenaran. Saya tanya Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Wah, gini Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Saya tanya. Saya tanya Pak, ya. Bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9, kalau dia beriman diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang orang yang lumpuh belum mati kan Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemohan Allah. Nah, tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca. Nah, saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya mana, Pak? Di salibnya mana? Sudah lah enggak. Itu salib itu adalah simbol dari hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya enggak? Sudah. Enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menampilkan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? Dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan ajarin tidak saya. Kuat? Karena terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak bertentangan dalam kalau orang lumpuh. Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin. Betul, Pak. Begini, saudaraku. Dia belum mati loh, Pak. Saya baik selamat dulu lah. Karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak manusia? Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas dulu perjanjian lama. Enggak, itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Kita bahas. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara Bapak bahas ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini ini semua perkataan Paulus. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus. Pak Dondi belum percaya, jadi belum bisa saya tidak percaya, Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus 3. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus itu Yesus. Berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang 2 Korintus 3. Oh, 2 Korintus 3. Ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah
adalah ilham Allah. Pak, saya nanya inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 manusia. berapa, Pak? Ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3 Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak belum selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya Kudus. tidak nanya ilham atau inspirasi, Ini Pak. tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Roh Tulisan Kudus. Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis Iya. karena Roh Kudus menyampaikan firman Iya, yang ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka Tunggu, dulu. sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. No, Bapak dengerin saya dulu. kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak, Gitu. ah, Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya Oke. bilang tidak benar. Buka 1 Yohanes Saya 5 tidak ayat 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Apakah Tuhan yang disembah oleh Islam, Kristen, dan Yahudi ini sama? Katanya gitu. Rabi bilang, yang disembah sama Islam dan disembah sama Yahudi sama. Tapi yang disembah sama Kristen itu beda gitu kan. Bisa tolong kasih tanggapan? Iya, betul sekali. Mungkin ada tanggapan Karena atau tambahan? dari 72 gelar-gelar nama Hashem, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahum yang maha Ar-Rahman. Ya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Itu Hashem. Terus ada lagi dia bergelar Hakados yang maha suci. Hakados. Hakados yang maha suci. Ada lagi bergelar El Elyon yang maha tinggi. Elyon. Ya. Artinya apa? Subhanahu wa ta'ala itu. Widih. Jadi kalau begitu sebentar. Ini gue potong sebentar. Banyak orang yang ngomong, banyak orang yang komen bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau SWT itu katanya beda dengan Tuhannya Yahudi dan Kristen. Nah itu dalam bahasa Ibrani Hakadosh. Lu kesini aja ya. Yang dalam bahasa Ibrani Hakadosh itu yang maha suci. Dan yang maha tinggi itu El Elyon. El Elyon. El Elyon itu adalah gelar nama lain. Berarti kalau digabung Hakadosh sama El Elyon itu berarti kalau terjemah ke bahasa Arab Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Benar kan? Betul. Itu pentingnya kita belajar bahasa rumpun semitik. Rumpun semitik penting. Dengar sendiri ya. Kita belajar bahasa. Jadi kalau mau belajar Torah, ya paling nggak punya basic bisa bahasa Ibrani, memahami lah. Ya. Jadi kita bisa paham. Terus Tuhan juga bergelar Hamakom ya, sang tempat. Terus dia juga bergelar banyak El Gibor ya. El Gibor, El Shaddai. Banyak gelarnya, ada 72. Nah, itu semua adalah
sifat-sifat Tuhan yang kita bisa ketahui, tapi membayangkan Tuhan atau menggambarkan Tuhan itu tidak ada di dalam orang Yahudi, pemikiran orang Yahudi, karena menggambarkan Tuhan itu suatu hal yang sangat melanggar. Karena Tuhan itu bukanlah manusia, nggak berbentuk apa-apa dia. Maher ngangguk ya, ngerti ya dia? Ngerti lah. Wih, ngerti ya, keren ya. Bentar. Ini gue punya kitab nih. Weh, jangan sedih, lu gue juga punya beginian nih. Wes. Komentari Rabi. Tipis bukunya. Mantep nih. Cuman harganya pedas juga, Bil. Waduh, bahasa Arab nih. Bahasa Bisa Arab. dia gaun, weh. Torah tuh. Torah. Originally Ini Torah dalam bahasa Arab. Ya, bisa aja. Kawan. Nah, sekarang gue tunjukin nih. Ini yang udah kutandain nih. Di sini ada kata Allah. Oh iya, betul. Ini diterjemahin dari kata itu yang tetragrammaton. Hashem, betul. Ini juga nih tuh Allah. Itu dalam kitab apa tuh? Kayak Exodus 3, Exodus, coba 15. Exodus 20. Exodus 20. Oh, ayat 2. 20 ayat 2. Nih, ini juga ternyata buat orang Yahudi Arab yang menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu kalau nggak salah ada Anaullah Rabka. Nih. Ini Allah. Anna mana Anna? Ini Anna. Anna Allah nih. Rob. Rabka. Iya. Betul ya? Berarti itu sama dengan Anoki Hashem Eloheka. berarti yang Itu disebut tunjuk dong. ini gimana dong? masih Ntar ada. gua foto, ntar gua tunjukin di sini. Oke. Jadi yang disebut dengan tetragrammaton itu setara dengan kata Allah di sini kan? Betul. Nah, betul. Nah, sekarang IHWH sendiri itu adalah akronim memiliki arti Haya Howe Veihe. IHWH. Haya dia yang dulu. Howe dia yang sekarang, Veihe dan dia yang akan datang. Artinya Tuhan itu kekal. Yang ada dan selalu ada. Selalu ada. Betul. Iya, betul. Ini jadi gua tunjukin lagi nih. Ada lagi. Ini ada kamus bahasa Arab. Ya. Ini namanya kamus Al-Munjid. Nah, kamus Al-Munjid ini di dalamnya ada definisi kata Allah. Oke. Nah, itu yang penting tuh. Dari Iya. kemarin aku nanya, Allah itu bisa dipahami nggak secara Ya, nanti saya fotoin. Allah itu adalah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. apa tuh? artinya? Jadi yang artinya itu adalah Allah adalah sebuah pribadi yang selalu ada dan istilahnya yang ada dan selalu ada gitu. Sama kayak tadi lu sebut. Bukan. Sama. Nah, itu kata Allah, berarti Allah di dalam Islam itu sama dengan Tuhan yang Maha Esa di dalam Yahudi. Iya, memang begitu karena gini, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Orang Islam juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu Tuhannya Musa, Iya. Harun, Tuhannya David, Tuhannya Shlomo. iya. Gitu. Betul. Nggak mau. Ya, makanya. jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen yang menuduh bahwa Allah SWT gitu, itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Brardus. Siapa namanya? Siapa ya? Jean Brardus. Cimbarus. Nah, tulisannya Gene Brardus gitu. Jean Brardus diterbitkan di Prancis di dalam bukunya De Chronographia tahun 1567. Itu cara mereka ingin menyebut nama itu kali ya. Betul. Jadi membuat formulasi sendiri. Betul, dia mencoba memvokalkan gitu. Iya. Ya, jadi timbullah kata Yahweh, Yehova, Yehowa gitu. Buat orang Yahudi, mana boleh nyebut Yahweh, mana boleh nyebut Yehova. Yang mereka ucapkan apa? Kalau nggak Adonai, Hashem ya. Iya, sekarang kita lihat dari mana orang Yahudi bisa berani nyebut nama Yahweh sebagai Hashem. Musa pernah memanggil itu dengan sebutan Gimana? Hashem Gimana? di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Nah, ini dia nih. Nah, ini ya, yang ngomong langsung orang Yahudi nih. jadi- Yang punya kitab nih. Dari mana orang Yahudi memanggil Hashem? Nah, ini dia nih. Ada ya. Hashem. Bentar. Ini penting nih. Imamat berapa? Ini dulu deh. Ulangan 25 ayat 58. Ulangan 25 berapa? 28 58. Ulangan 2858. 2858.
Ini nanti kita tampilin juga ya terjemahnya itu, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan, nah kalau ini. kalau Nah, LI kan, oke, Laasot elko di Frey Hatora, Hazot, Haketufim, Basefer Haze, Lir'ah et Hashem. oh ada tulisannya Hashem. Hashem, nama itu kan? Tapi di sini terjemahnya menjadi nama itu ya. Oke. Nama itu, nama siapa itu? Ya. Es Hashem, Hanikbat, Feha Nora, Haze, Baru. IHWH. Ya, di sini Yod He Vav He di sini Betul. diterjemahkan di LAI menjadi Tuhan dengan huruf besar semua. Berarti Hashem, sang nama ini, ya, namanya ini IHWH. Ya. Gitu. Jadi di mana orang Yahudi memanggil kata Hashem dalam kitab Ulangan. Ya, tolong di screenshot dong, kirim gua. Oke. Dan ini satu lagi, Yang Adonai. Imamat. Oh, Imamat berapa? Imamat 24:11. 24:11. Terjemahannya gini. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Nah, Tuhannya lebih besar semua nih. Ini Nah, lebih keren. Faikra ben Haisha, Hai Israelit, et Hashem. Hashem. Tuhan huruf besar. Oke. Tuhan huruf besar. Di sini Hashem, di sini Tuhan huruf besar semua. Padahal Hashem itu artinya nama itu ya. Iya, gitu. Jadi kenapa orang Yahudi menyebutnya Hashem, ada alasan dasarnya ini. Oke. Gitu. Tolong ya di screenshot ya. Oke. Nanti kirim ya. Nah, jadi gitu ya. Dengan kedatangan Billy, kita nanti bisa banyak mendapatkan perspektif yang baru. Bener, ini penting ya, soalnya ketika misalnya saya dan teman-teman Muslim yang berapologetika dengan kalangan Kristen, ya biar bagaimanapun tidak bisa tidak kita harus melibatkan Yahudi dalam hal ini. Ya. Karena 2/3 bahkan lebih kitabnya Kristen adalah kitabnya orang Yahudi. Kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Oke. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel juga disebut anak Allah. Ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah iya. Ya, Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa yang soleh atau pilihan gitu. Iya, umat pilihan lah. Ya. Bukan berarti anak Allah itu langsung jadi Allah. Nah, Tuh. itu sih yang jadi pertanyaannya, kalau emang dia Tuhan gitu, kenapa disebutnya itu anak Allah? Ya. Kenapa nggak disebutnya itu Allah Ya. gitu? Terus bukti lagi atau indikasi lagi bahwa Kristen itu memang terpengaruh oleh ajaran pagan. Pagan itu ajaran menyembah dewa-dewa ya. Ya. Yaitu tadi ada Hercules, ada Zeus. Ada anak, ada bapak. Ya kan? Iya, Jadi betul. Zeus disebut bapak, Hercules disebut anak. Hercules ini adalah anak dewa. Iya. Jadi dia setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Iya benar. Benar. Apa bedanya sama Yesus? Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah iya. Ya kan? Betul. Apa bedanya sama Hercules? Jadi ada konsep yang sama gitu. Konsepnya mirip. Jadi orang-orang pagan memang mempercayai dewa itu bisa jadi manusia.